Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari mahasiswa Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi kelas K. Di sini kami akan membahas materi mengenai peranan agronomi dan ruang lingkup agronomi yang dibuat oleh kelompok 2 mata kuliah dasar-dasar agronomi dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS. Anggota kelompok 2 terdiri dari Anggri Sentia Borubarus, Ahmad Fadil Hakim, Husnul Prastiani, Aprilia De Ananda, dan Tobi Pratama. 3 pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian agronomi, yang kedua, sasaran dan peranan agronomi, yang ketiga, aspek dan ruang lingkup agronomi. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian agronomi. Apa sih itu agronomi? Agronomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu agros dan nomos. Agros artinya lahan atau lapangan produksi dan nomos artinya pengelolaan atau manajemen. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian atau manajemen produksi lahan atau lapangan produksi lingkungan dengan tujuan memperoleh produksi yang maksimal. Sasaran dan peranan agronomi. Sasaran agronomi adalah produksi maksimum. Produksi maksimum dapat berwujud dalam beberapa satuan. Yang pertama, satuan berat dari buah, biji, umbi-umbian, dan lain-lain. Yang kedua, satuan volume dari getah, cairan buah, dan sebagainya. Yang ketiga, satuan ppm atau part per million dari kandungan protein, lemak, dan gula. Dan yang terakhir, satuan tak terbilang seperti indahnya mutu komposisi tanaman, harumnya bunga, lezatnya buah, dan sebagainya. Selanjutnya, peranan agronomi. Peranan agronomi sangatlah luas dan penting. Yang pertama, agronomi berperan menyediakan bahan baku pangan, sehingga agronomi sangat penting perannya dalam usaha memantapkan swasembada pangan beras, palawija, dan hortikultura dan memperbaiki kualitas dari pangan tersebut. Yang kedua, agronomi berperan dalam menyediakan bahan baku industri. Kegiatan usaha tani ini ditujukan pada tanaman yang berorientasi untuk menunjang kebutuhan industri atau ekspor dengan investasi jangka panjang seperti kakao, kelapa sawit, dan lain-lain. Yang ketiga, agronomi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kegiatan agronomi menyediakan bahan baku untuk komoditas ekspor sehingga menyerap banyak tenaga kerja mulai dari pengolahan tanaman sampai pada kegiatan pasca panen dan industri hasil pertanian. Yang keempat, agronomi berperan dalam mempertahankan kelestarian lingkungan. 3. Aspek dan ruang lingkup agronomi. Aspek agronomi meliputi pemulihan tanaman, fisiologi tanaman, dan ekologi tanaman. Pemulihan tanaman itu sendiri adalah upaya untuk memperbaiki sifat genetis tanaman agar mendapatkan tanaman dengan jenis yang unggul. Hasil dari pemulihan tanaman misalnya berupa suatu varietas yang memiliki berbagai sifat unggul. Namun, keunggulan sifat varietas itu sangat tergantung kepada tindakan-tindakan agronomi yang dilakukan. 2. Fisiologi tanaman merupakan ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tanaman pada tingkatan individu dan populasi. Selain itu, fisiologi tanaman dapat diartikan sebagai bagian cabang ilmu biologi yang mempelajari bagian proses metabolisme agar tanaman dapat bertahan hidup. Yang ketiga, ekologi tanaman. Komponen ekologi berperan penting dalam pertumbuhan tanaman adalah tanah dan iklim. Tanah adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan dapat mempengaruhi hasil tanam. Peran tanah dalam pertumbuhan tanaman adalah sebagai media yang berisi zat hara, pemberi air dan reservoir, dan sebagai penunjang atau sebagai tempat tumbuh tanaman. Faktor iklim yang mempengaruhi suhu, sinar matahari, hujan, dan kelembapan udara. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Anggri, yaitu ada ruang lingkup agronomi. Ruang lingkup agronomi ini meliputi ada pemulihan tanaman. Yang pertama, pemulihan tanaman ini adalah upaya untuk memperbaiki sifat genetis tanaman agar mendapatkan tanaman dengan jenis yang lebih unggul. Tanaman jenis yang lebih unggul ini memiliki sifat-sifat seperti tahan terhadap pemupukan, tahan hama dan penyakit,
dapat lebih unggul dari gulma, daya produksi tinggi, dapat panen lebih cepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, ada teknologi benih. Teknologi benih ini adalah cara untuk memperbaiki sifat-sifat genetik dan fisik dari benih yang mencakup kegiatan seperti pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih, pengolahan, penyimpanan, pengujian, serta sertifikasi benih. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit ini seperti contoh dengan menggunakan bahan kimia, dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal, akan tetapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah menimbulkan polusi udara. Yang keempat ada manajemen tanaman. Manajemen tanaman ini adalah semua cara teknik budidaya tanaman yang kompatibel sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman. Tujuan dari manajemen tanaman ini adalah agar menghasilkan produk pertanian yang sustainable. Dengan kata lain, para petani tidak perlu membeli bahan serta produk pertanian, tetapi dapat menjual produk pertanian mereka karena mereka bisa memproduksi sendiri melalui benih hingga pestisida yang berasal dari bahan nabati. Yang selanjutnya, yang kelima, ada teknik budidaya. Teknik budidaya ini yang kita tahu adalah cara untuk membudidayakan sebuah tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya yang keenam, pemberantasan gulma. Pemberantasan gulma ini dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman yang dibudidayakan. Gulma di lahan pertanian harus selalu diawasi dari awal sampai panen. Pengendalian ini harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Seperti itu. Selanjutnya ada yang ketujuh, pemanenan. Pemanenan ini adalah mengumpulkan hasil panen mengumpulkan hasil panen berbagai jenis lahan pertanian. Seperti contoh, kegiatan pemanenan padi meliputi menuai, menumpuk, menangani, merontokkan, membersihkan, dan mengangkut. Sehingga panen ini dapat dilakukan secara individu atau dibantu dengan menggunakan mesin. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, penyimpanan. Pada proses penyimpanan ini tak jarang sekali hasil panen buah atau sayuran sekalipun mengalami kerusakan atau membusuk. Maka dari itu perlu adanya penyimpanan pada suhu yang dingin atau tidak. Setelah itu kita segera dipasarkan hasil panen tersebut. Sekian, terima kasih.